Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berbakti, beribadah kepada Tuhan di rumah saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa dalam situasi pandemi wabah virus corona yang belum selesai, walaupun kita ibadah di rumah saja, tidak mengurangi makna dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita, hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama orang percaya ketebusan Tuhan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman Kristen yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah pengendali semua yang ada di alam semesta, Allah yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, soraya kami menaikkan syukur kehadirat-Mu, oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, sepanjang sepekan seminggu yang sudah kami lewati. Dan kami tahu dan percaya bahwa apa yang kami alami dan kami nikmati di dalam kehidupan ini itu adalah segala-galanya berkat dan rahmat Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau, umat-umat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi kehidupan kami, kendalikan kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kehidupan kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan berkenan untuk meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat fasilitas dan prasarana yang kami gunakan. Tuhan Engkau memberkati. Jemaat Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah dari awal pertengahan hingga berakhir datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, menyaksikan secara online, bahkan juga lewat toa gereja pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan sampai detik ini, dan sukacita tentunya yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Baik jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Indonesia adalah
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita rindu pada saat ini Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kita melihat bahwa ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Indonesia, bahkan di kota kita sekalipun. Tapi kita percaya bahwa hari ini Yesus Tuhan yang layak kita tinggikan, layak disembah oleh semua suku-suku bangsa. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Mari kita akan naikkan sebuah pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kami yang tercinta ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita pada pagi hari ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Firman Tuhan katakan bahwa semasi kita hidup di dunia ini, kita menggunakannya dengan hal-hal yang berguna bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, menggunakan kesempatan yang masih ada. Untuk itu kita sama-sama memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua katakan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 225, nyanyian pengutusan Injil. sesat terhilanglah. Hai
mari bekerja giat mencari jiwa yang sesat, yang perlu ditolong. Hai, mari bekerja giat mencari jiwa yang sesat, yang perlu ditolong. Ribuan perlu pembebas, darah telah bayar lunas. Jangan buang waktu, jangan buang waktu. Hai, tolong segera jiwa yang sesat terhilanglah. Hai, tolonglah segera, muhalis hampirlah. Puji Tuhan. Doa syafaat dipimpin oleh Vikaris Flora Yunita STH. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas lawatan dan pertolongan Tuhan kepada kami sepekan yang sudah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menikmati kehidupan, terlebih persekutuan yang pada hari ini kami lakukan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sangat baik dan sungguh baik di dalam setiap kehidupan umat ketebusan-Mu. Kami menyadari akan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami manusia sangat terbatas dalam banyak hal. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui pikiran kami, perasaan dan sikap kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu sehingga kami berkenan untuk menikmati persekutuan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu atas pertolongan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka pada minggu yang sudah berlalu. Dan kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mengambil kesempatan untuk bersama-sama pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan pada hari ini, di mana pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan sumber kekuatan, sumber jalan keluar. Nyatakan yang terbaik di tengah-tengah pergumulan anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GKI Pelita Kanaan ini. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih dalam kondisi sakit ya Tuhan. Kami berdoa menopang Bapak Bobby yang saat ini ada di Tarakan, Bapak Yamos yang saat ini juga ada di Samarinda, Bapak Andreas, Bapak Nono, Bapak Mujiono, Bapak John Kennedy, dan Ibu Buang, Ibu Ti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Engkau nyatakan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya lewat kekuatan dan kesembuhan yang mereka peroleh, mereka tidak lupa memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk beberapa anak-anak Tuhan yang sedang terpapar COVID-19 yang ada di jemaat Pelita Kanaan ini. Kami mendoakan mereka yang sedang ada di rumah sakit saat ini. Ibu Ratna, Ibu Tina, anak kekasih kami Julius, dan yang ada di rumah saat ini sedang menjalani isolasi. Bapak John Panus, kami doakan Tuhan dalam nama Yesus Kristus, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Tentu secara manusia mereka merasa tidak nyaman, merasa tidak sejahtera dengan kondisi yang ada. Tapi kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Allah yang berkuasa, akan memulihkan kondisi mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan,
Bapak yang baik, kami juga berdoa pada kesempatan ini, mendoakan untuk seluruh kegiatan atau pekerjaan anggota jemaat Tuhan dalam minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai tenaga honor, sebagai guru, sebagai polri, sebagai ABRI, wira swasta, bahkan sebagai perawat, bidan, dokter, dan jemaat Tuhan yang saat ini berprofesi sebagai petani, tukang kebun, peternak. Kami doakan saat ini dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha-usaha yang sedang mereka tekuni saat ini Tuhan. Engkau buat mereka berhasil, Engkau buat mereka sukses dalam setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan untuk beberapa ibu-ibu yang ada di jemaat Pelita ini yang dalam keadaan mengandung. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan, semangat. Bahkan kami doakan janin yang sedang bertumbuh, Tuhan juga beri pertumbuhan yang sehat, sehingga pada waktunya nanti anak ini boleh dilahirkan dengan keadaan selamat. Anak-anak balita yang ada dalam jemaat Pelita Kanaan ini, kami juga doakan dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, dari virus yang melemahkan tubuh mereka. Tuhan beri mereka pertumbuhan yang baik, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dengan sempurna dan mereka boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih bagi Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pada kesempatan ini juga untuk setiap keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat Pelita Kanaan ini, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam sebuah keluarga. Tuhan memberkati mereka, Tuhan juga pakai mereka saling mengasihi, saling memberi semangat, memotivasi dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan demi pergumulan anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di berbagai-bagai tempat pada hari ini, yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami doakan Tuhan dimanapun mereka berada, pakailah hamba-hamba-Mu, urapi lengkapi mereka sebagai corong berkat untuk menguatkan, meneguhkan iman anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, persoalan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk keberadaan bangsa Indonesia, yang mana saat ini Tuhan, kondisi bangsa Indonesia ini benar-benar meresahkan, benar-benar menakutkan secara manusia. Tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyatakan kuasa dan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itu Tuhan, Engkau tolong setiap umat ketebusan-Mu untuk senantiasa tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, dalam menghadapi keadaan dan kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Bapa yang baik, Engkau memberkati pemerintah bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga tolong mereka dalam mengupaya, berusaha untuk memberikan suatu pertolongan kepada orang-orang yang sedang terpapar COVID saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini. Tuhan mengurapi, melengkapi mereka. Sebagai wakil Allah, tentu Tuhan banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tanpa Tuhan bersama dengan mereka, tentu tidak dapat mereka melakukan apa yang menjadi program dan rancangan di dalam setiap program yang ada. Untuk itu kami mohon kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk para pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja Gema Injil Indonesia, dari aras pusat, wilayah, daerah, sampai ke jemaat lokal. Tuhan memberkati, urapi, lengkapi hamba-hamba-Mu yang ada ya Tuhan, untuk melayani, untuk menguatkan setiap orang-orang yang saat ini sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan yang sedang dialami oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa ya Tuhan,
untuk setiap keberadaan kami sebagai hamba-hambamu yang Tuhan percayakan melayani di jemaat GKI Pelita Kanaan ini. Tuhan lengkapi kami dengan hikmat dan kuasa-Mu Bapa, bersama dengan badan pengurus jemaat, ketua-ketua seksi, ketua-ketua kelompok yang ada. Tuhan beri kami kerjasama, yang walaupun Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak untuk jemaat ini, oleh karena kondisi yang kami mengalami, tapi kami percaya dan yakin Tuhan senantiasa menolong mereka, memberi mereka semangat, memberi mereka tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang ada ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepada kesempatan ini Bapa, menyerahkan untuk orang-orang tua kami yang Tuhan masih izinkan bersama-sama dengan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan memberkati dalam masa tua mereka. Tentu banyak pergumulan, banyak keluhan yang mereka alami. Tuhan tolong mereka, anugerahkan kesabaran, anugerahkan mereka semangat, agar mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Kami sudah memberi persembahan kami pada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi pada hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah pekerjaan, usaha-usaha yang Tuhan percayakan untuk yang Tuhan ditekuni oleh anak-anak Tuhan dalam jemaat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang kami sedang mengalami Tuhan. Kami punya kesempatan untuk mempersiapkan pendengaran kami, yang walaupun kami mendengar atau beribadah di rumah dan mendengar firman Tuhan melalui toa menara gereja, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong setiap umat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Untuk itu kiranya Tuhan mengosongkan hati dan pikiran kami dari hal-hal yang tidak berkenan, hingga firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar menjadi bagian bagi setiap umat ketebusan-Mu dan menjadi suatu kekuatan bagi kami dalam mengiringkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang Kau persiapkan, Tuhan juga mengurapi, melengkapi dia dengan hikmat kuasa-Mu, hingga melalui pelayanan hamba-Mu, jemaat Tuhan diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat terbatas untuk menyebut satu persatu. Namun kami percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan setiap pribadi, jemaat dan bangsa Indonesia. Ini doa dan syukur kami Bapa, doa syafaat kami. Kami memperalaskannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 198. Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar, senanglah hati terima dan jiwa
Tuhan Yesus, ku suka masyurkan cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Ayat yang ketiga, cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Kepada hambanya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setianya hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 yang semakin meningkat ini, kita masih bisa mengadakan ibadah meskipun hanya secara online atau virtual. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47 yang akan saya baca sebagai berikut. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema bulan misi GKI tahun 2021 adalah gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dengan subtema, melalui kegiatan bulan misi, Gereja Kemeng Injil Indonesia bangkit menjadi gereja yang bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang Tuhan, bertambah secara kuantitas, dan berdampak dalam segala aspek kehidupan sosial bagi kemuliaan Allah. Pada minggu pertama bulan misi, kita telah mendengar khotbah dengan tema Karya Kristus sebagai dasar penginjilan. Seorang ahli pertumbuhan gereja, Peter C. Wagner, pernah mengungkapkan,
Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dari dosa dan kematian kekal. Allah adalah kasih, dan Ia menginginkan agar tiap-tiap orang diperdamaikan kepadanya. Karena alasan itulah Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kehendak Allah sudah jelas. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentang gereja mula-mula dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada ayat 47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema khotbah hari ini adalah gereja yang bertambah. Pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah. Ia menghendaki gerejanya bertumbuh, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam kehidupan bergereja, satu hal yang sering dibicarakan adalah bagaimana gereja dapat bertumbuh. Gereja pada umumnya mendata kehadiran jemaat dalam setiap ibadah yang diselenggarakan dan menjadikan jumlah kehadiran jemaat sebagai salah satu ukuran apakah suatu gereja mengalami pertumbuhan atau tidak. Ukuran pertumbuhan suatu gereja bukan semata-mata jumlah kehadiran dalam setiap ibadah atau jumlah orang yang dibaptis. Gereja yang bertambah tidak berarti harus selalu dan terus memperbanyak diri. Gereja bisa saja hidup dan bertumbuh sekalipun angka keanggotaan atau kehadiran tidak berubah. Kalau orang-orang dalam gereja itu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, tunduk kepada kehendak-Nya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, itulah gereja yang mengalami pertumbuhan yang sejati. Pada saat bersamaan, gereja dapat terlihat sibuk dan ramai setiap minggu, memiliki jumlah anggota yang besar, tetapi tetap mati secara rohani. Semua jenis pertumbuhan memiliki pola tertentu. Sebagai makhluk bertumbuh, gereja setempat memiliki orang-orang yang menanam benih, yaitu para penginjil, dan yang menyiram, yaitu para pendeta dan guru, dan mereka yang menggunakan karunia-karunia rohani mereka bagi pertumbuhan rohani di gereja setempat. Tapi Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Mereka yang menanam dan mereka yang menyiram sama-sama akan mendapat pahala masing-masing menurut jerih lelah mereka. 1 Korintus pasal 3 ayat 8. Harus ada keseimbangan antara menanam dan menyiram supaya gereja setempat dapat bertumbuh. Dan ini berarti bahwa dalam gereja yang sehat, setiap orang harus mengenali karunia rohaninya sehingga ia dapat berfungsi sepenuhnya dalam tubuh Kristus. Kalau menanam dan menyiram tidak lagi seimbang, gereja tidak akan bertumbuh sesuai dengan rencana Allah. Tentunya harus ada ketergantungan dan ketaatan kepada Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gambaran dari gereja yang hidup dan bertumbuh ditemukan dalam gereja mula-mula, di mana dikatakan bahwa orang-orang percaya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan pula bahwa mereka saling melayani satu dengan yang lainnya dan menjangkau mereka yang perlu mengenal Allah. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika hal dasar ini ada, maka gereja akan mengalami pertumbuhan rohani tanpa mempedulikan apakah mereka bertambah atau tidak secara kuantitas.
Menurut Peter C. Wagner, pertumbuhan gereja adalah segala sesuatu yang mencakup soal membawa orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus ke dalam persekutuan dengan Dia dan membawa mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Gereja harus bertumbuh, bukan jalan di tempat. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 16 menulis, "Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun tidak menjadi jaminan orang mengalami pertumbuhan rohani atau mencapai kedewasaan. Kedewasaan rohani seseorang terlihat dalam buah yang dihasilkan. Dalam Matius pasal 12 ayat 33 dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Proses pertumbuhan rohani dapat dikatakan sehat, maju atau jalan di tempat dari buah yang dihasilkan. Kehidupan jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan rohani cukup pesat dan keberadaan mereka menjadi berkat. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa membayar harga. Jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan rohani yang baik karena mereka mau membayar harga. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memberikan pertumbuhan yang sehat bagi kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Respons hati terhadap firman Tuhan sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan rohani seseorang. Maka terimalah dengan lemah lembut. Benih yang jatuh di tanah hati yang baiklah, yang dapat bertumbuh dan berbuah. Bertekun dalam pengajaran firman juga mencakup perenungan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat mula-mula juga hidup dalam persekutuan. Dalam persekutuan mereka saling memperhatikan, mereka saling menguatkan, saling menopang, dan bertolong-tolongan satu sama lain. Dampak dari persekutuan yang kuat ada sukacita, ada kegembiraan, dan memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gereja yang sehat itu diawali dari pertumbuhan secara kualitas yang menuju kepada pertumbuhan secara kuantitas. Gereja yang sehat menghasilkan pertumbuhan yang seimbang, baik kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan gereja secara kualitas merupakan pertumbuhan yang dihasilkan berdasarkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Pertumbuhan kualitas berlangsung maju ke arah yang semakin baik, yang dapat dilihat dari sikap kasih yang dimiliki dalam persekutuan. Penekanan pertumbuhan kualitas adalah kedewasaan rohani yang dibuktikan dari perbuatan, perkataan, dan tindakan yang berdasarkan karakter Kristus. Akhirnya, yang saya ingin katakan adalah bahwa ada dua macam pertumbuhan. Pertumbuhan ke dalam dan pertumbuhan keluar. Pertumbuhan ke dalam, gereja harus bertumbuh dan membangun diri untuk mencapai kesatuan iman. Pertumbuhan keluar, gereja harus menjadi misi, bersaksi kepada dunia tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kasih setianya dari kekal sampai kekal, puji syukur kepadamu atas berkat dan pertolonganmu kepada kami dalam seluruh rangkaian ibadah ini boleh berakhir dengan baik. Kiranya apa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Kami mohon pertolongan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang akan datang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Berilah kami kesehatan, lindungi kami dari segala hal yang jahat, beri kami hikmat dan bijaksana untuk menjalani hari-hari kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, mengokohkan dan meneguhkan kamu untuk menjalani hari-harimu mengiring Tuhan sampai Kristus datang melantik kita saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas sepanjang minggu yang akan datang. Tetap menjaga diri, jaga kesehatan, disiplin mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan memberkati. Salam. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Tuhan, peluk Indonesia dengan keselamatan. Tuhan, ajari Indonesia melakukan kebenaran. Tuhan, satukan Indonesia yang beragam dengan damai-Mu dari cinta-Mu dan hati-Mu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang kemuliaan Indonesia sudah datang. Tidak akan ada lagi kabar kekerasan, kabar keruntuhan, ataupun kebinasaan, sebab Dialah Tuhan atas Indonesia. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.